Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dr. Muhammad Bushra Muqaddas, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang terhormat Profesor Dr. Ahmad Zohul Milal, MPD, beserta seluruh jajaran Ketua BDN Sidoarjo. Yang terhormat Ketua PTA Pimpinan Daerah Aisyah Sidoarjo beserta seluruh jajaran. Yang terhormat Ketua Majelis dan Lembaga Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Sidoarjo, Ketua Ortum Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Aisyah se-Kabupaten Sidoarjo, Kepala dan Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah se-Kabupaten Sidoarjo, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Merupakan satu kesyukuran yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bersama-sama bisa hadir di aula Ki Bagus Hadikusumo yang bertempat di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, salah satu sekolah yang menjadi kebanggaan barometer Muhammadiyah di Kabupaten Sidoarjo. Mudah-mudahan dengan penuh kehangatan dan persaudaraan ini, kehadiran kita di tempat ini menjadi salah satu catatan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga seluruh amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini izinkan kami untuk memandu acara halal bihalal atau silaturahim pimpinan Muhammadiyah daerah se-Sidoarjo yang tersusun sebagai berikut. Yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara selanjutnya yakni tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustazah Nadia Amalia Rahma, anggota Ranting Nasyiatul Aisyah Wage, yang akan membacakan Quran surat Luqman ayat 12 sampai dengan 15. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tadi mampu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah.
Kepada seluruh hadirin disilahkan untuk berdiri.
Hadirin yang berbahagia, menuju acara selanjutnya yakni sambutan iftitah oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidoarjo kepada Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Toul Milal MPD. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Busro Muqaddas SH MHUN, pimpinan Pusat Muhammadiyah, jajaran PDM, PDA, PCM, PCA, Urtum tingkat daerah, majelis dan lembaga di tingkat daerah, kepala-kepala AUM se-Kabupaten Sidoarjo yang dirahmati Allah. Terkait dengan silaturahmi pimpinan pada pagi hari ini, saya ingin mengucapkan kami mewakili pimpinan daerah Muhammadiyah Sidoarjo mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin fi kulli amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Boleh dijawab? Ibu, Bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, pertama saya ingin berterima kasih kepada event organizer yang menjadi panitia pelaksana acara kita ini, terutama dikomandani oleh Ustadz Imam Mahfudi, dibantu oleh staf sekretariat PDM. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sehingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Tepuk tangan. Selanjutnya kami ingin menyampaikan kepada Bapak Busro Muqaddas, kami ini semua pimpinan daerah Muhammadiyah, PDA, PDM, PDA, PCM, PCA, AUM, Urtum di Kabupaten Sidoarjo ingin mendapatkan tausiah, taujihat, arahan-arahan dan terutama informasi-informasi mutakhir tentang isu-isu yang ada di negara kita Indonesia, sehingga atas dasar pengetahuan itu menjadi dasar kita untuk berkegiatan, untuk senantiasa bermuhammadiyah li'ala'i kalimatillah. Mohon nanti di akhir kesempatan diberi waktu untuk mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh Pak peserta. Ibu, Bapak, saudara-saudara sekalian, saya yakin panjenengan semuanya di sini kan ingin mendengarkan tausiah dari Pak Busro Muqaddas. Tidak banyak yang saya ingin sampaikan. Mohon maaf, semoga acara kita berjalan lancar, barokah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita beri aplaus yang meriah untuk sambutan iftitah yang disampaikan oleh Ketua Pimpinan Sidoarjo. Bapak dan Ibu dan seluruh pimpinan yang hadir di aula di Bagus Hadi Kusuma yang kami hormati, acara selanjutnya yakni tausiah oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dalam kesempatan ini akan disampaikan langsung oleh Ayahanda kita tercinta Dr. Muhammad Busro Muqaddas MHUN. Mudah-mudahan bisa mengobati rindu kita kepada pimpinan-pimpinan kita yang terhormat. Sekaligus nanti akan kami berikan waktu 1-2 penanya untuk memberikan pertanyaan terbaiknya untuk kita semua. Kepada Ayahanda tercinta, waktu dan tempat kami aturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan setelah saya supaya tidak sama dengan Profesor Bata. Jadi kalau sama ya berpikir lagi. Bapak jajaran dan untuk mudah-mudahan 3 tahun dan hadirin semuanya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wassalillah wala quwwata illa billah atas undangan dari pengurus daerah Muhammadiyah untuk silaturahim dan silaturahim serta silaturahim pada kesempatan sekolah ini. Saya terima kasih karena diundang di sini untuk bisa silaturahim. Dan tadi malam sudah dibebaskan dari rasa agak lapar dengan diajak makan bersama. Menurut saya makannya tidak banyak-banyak karena sudah diberi nasihat dokter Pak BM panggilan saya. BM itu bukan black market, justru berat badannya jangan ditambah karena Bapak habis dioperasi pengamuran di lutut kiri. Memang setahun yang lalu saya dioperasi bapak itu, sehingga saya kalau makan sedikit dan sekali saja tidak balik-balik. Nah, kenapa dioperasi pengamuran? Saya tanya dokternya, dokter ini, kenapa Bapak dioperasi? Sudah patrokku, selain patrokku nggak dijawab. Nah, jadi pertanyaan Profesor atau tabrak lu patrok lu. Jadi pertanyaan saya nggak dijawab, nanti bertanya. Dan saya tulis sepertinya itu pertanyaan Pak sebelum divonis operasi pengamuran ini 35 tahun yang lalu itu ada itu. Dokternya tidak sakit, kira persiapannya serius. 35 tahun yang lalu ada peristiwa positif, yaitu saya mengajar di SMA Muhammadiyah 1. Memang begitu sekualitas dengan SMA yang sudah dibuat gede, Sidoarjo, top, top. Apa mempunyai dengan waktu itu belum ada pabrik stiker, dengan ngajarnya itu pakai kapu terus, tapi juga siang. Apakah ada hubungan kapu dulu itu dengan orang di Jempol? Dokternya nggak bisa jawab. Cuma gede-gede mungkin batin rasanya wah dokter miring. Nah, maka saya harus menjaga berat badan saya sebagaimana Bapak Kursi Bendara PP Muhammadiyah. Yang 2 hari yang lalu saya menengok beliau di ICU sakit PP Muhammadiyah. Kita di malam dan dapat ada Pak Titia sudah keluar dari ICU di kamar biasa. Mohon doanya Bapak Ibu yang terhormat dan juga mohon doanya kepada mantan pengurus
UPN wilayah Yogyakarta periode saya yang 2 tahun lalu operasi stroke, digereji kepalanya. Di antara yang menelpon saya bisa ketemu sahabat saya, tapi ada orang terpenting di Indonesia ini tengok tidak boleh masuk di ruang pasien karena pertimbangan kesehatan. Tapi tidak mungkin ditolak karena itu orang penting yang Bapak Ibu sudah memilihnya 2 kali memilih ya Pak. Kalau saya tidak, orang itu diterima di ruang sebelah. Namanya kalau sekarang terkenal dengan Mulyono itu. Mulyono itu punya dulur Sri Mulyono. Tapi sedulur kembali Sri Mulyono itu tidak hanya Mulyono, itu juga ada satu. Dia namanya Sri, saudara kembalinya Busro. Begini saudara kembalinya Bu Sri Mulyani. Itu pengatasan supaya tidak serius. Selama ini saya dinilai teman-teman termasuk teman psikolog dan dokter saraf, dokter jiwa, bukan saraf yang ketemu antara itu kalau saya lihat rasanya di situ langsung banget kelihatan keren, berpikir domestik, jangan tapi malah nggak baik. Saya sampai di rumah itu berkaca, rumah satu ya biasa aja, nggak ada tanda-tanda keren. Tapi kalau pikirannya itu koreksi, ya saya koreksi. Memang betul, karena yang kami hadapi sejak 2005 yang lalu, ketika saya disewa negara 5,5 tahun menjadi pimpinan Komisi Judisial, sudah saya mewakili hakim. Lalu berlanjut 4 tahun di KPK yang original. Original itu KPK yang independen, tidak di bawah presiden. KPK yang sekarang ini KPK KW itu 25. Kalau 75 itu disudah tapi yang 75 itu rasanya kena 75 itu tapiannya daripada KY ya KW 75 apa KPK itu. Nah 4 tahun itu kami lebih menemukan kasus-kasus penggarongan atau perampokan bahasa politik dan sebagainya itu korupsi. Nah setelah itu kembali ke istri kedua. Saya istrinya 2. Istri pertama istri biologis namanya Soimah yang bukan pelawak. Istri kedua itu sekaligus ibu kandung itu Muhammadiyah. Yang mengantarkan saya bisa diamanati di 2 lembaga negara tersebut itu tidak terlepas dari 2 unsur pokok. Satu, didikan orang tua yang bapak saya itu Majelis Aceh pimpinan pusat Muhammadiyah, ibu saya Majelis Ahlek pimpinan pusat Asia. Yang kedua, didikan Muhammadiyah yang saya masuki lewat UPN yang asli. Sekarang UPN itu terus yang pertama datang Protokol Muhammadiyah. Terus yang kedua ikatan politisi dulu UPN, sekarang jadi politisi pemain politik di Jakarta.
saya tetap sampaikan ya Mas. Terus ikut TM1, TM2, TM3 tertib. Sekolahnya dari TK sampai SMA itu Muhammadiyah. Satu kelas dengan Ainul Najib, jadi itu maksudnya Ainul Najib yang itu pimpinan wilayah PNU. Nah waktu saya tengok itu saya tidak terima, hampir nangis ketika Cak Non itu diberitahu, Cak itu Mas Gus Dur. Nah kalau saya boleh menunjukkan Non itu itu karena dia harus mubalik dan budayawan yang tidak ada tandingannya di seramanya juga sampai ke Manta dan juga berpikir dengan bahasa Inggris karena bahasa Inggrisnya memang bagus sama contoh dari doa satu tahun mohon doanya terus menerus yang doa di samping yang lain itu Bapak tentu juga punya keluarga maupun kerabat yang dan kakek itu juga doa. Ambil kita bersyukur. Mengapa bersyukur? Banyak alasannya. Dalam bukan dan sebelum kurang nanti saya harus ke stasiun untuk pulang ke Jogja. Terus besok pagi jam habis itu ke Silaturahmi ke Banjarnegara. Nanti saya akan menyampaikan undangan untuk mengantarkan pengajian dalam rangka sekolah. Jadi sudah disampaikan juga ibadah yang kita di kita dan lain-lainnya tanpa harus ada guru. Syukur sudah ada yang mulai atau mungkin dari puasa awal itu semuanya diterima oleh Allah dan nah sekarang masuk bagian sebelum masuk saya ingin mengucapkan beberapa ayat. Pertama Allah berfirman dalam 40 ayat itu Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap kamu semuanya yang beriman dan bertakwa selalu koreksi muhasabah apa yang sudah dilakukannya masalah sehingga di tafsirnya bisa menghitung-hitung mana yang sudah baik disempurnakan, mana yang kurang dikurangi atau disempurnakan kekurangannya, mana yang salah dikoreksi. Ini demi untuk masa depan. Pengertiannya masa depan itu kehidupan akhirat yang walal akhiratu khairu wa aqwam. Dan masa depan kita semuanya termasuk di dalam bukan hanya bermuhammadiyah tapi juga di dalam bangsa yang bangsa kita ini terus dikorbankan oleh mereka yang sedang di puncak kekuasaan yang tadi saya amati, saya sebutkan terutama selama 10 tahun yang lalu terhitung sejak 2014 sampai 2019 karena 2 periode
diteruskan sampai 2024. Nah, ini saya jelaskan. Nah, perjalanan Muhammadiyah kita tidak bisa dilepaskan dari situasi kenegaraan. Apapun yang terjadi di negara itu, sedikit banyak Muhammadiyah itu berperan. Tidak hanya Muhammadiyah, juga Nahdlatul Ulama, adik kandung Muhammadiyah akhirnya 12, NU 26, dan adik kandung. Berdirinya sama-sama alumnus Timur Tengah, belajar di Makkah. Mengapa saya sebutkan sedikit banyak perbedaan terhadap situasi sekarang ini? Nanti tidak akan saya teruskan secara detail, tapi intinya. Nah, sekarang saya mau menguraikan Muhammadiyah. Ibu bapak yang berbahagia, kalau tadi saya mengajak bersyukur itu kaitannya dengan ayat yang tadi kita awal dari. Dan agama Islam itu memiliki sifat-sifat yang statis dan dinamis. Dinamika tafsirnya itu, pengertian itu tergantung pada kita di dalam mentadabbur Al-Quran itu. Mentadabbur itu membaca Al-Quran dengan rasa jiwa rohani, spiritual, sekaligus dengan alam yang Quran. Itulah beliau. Tapi kalau tidak tadabbur hanya dengan otak saja, itu juga buktinya banyak sekali. Ada salah satu saja, pastor Mandebur asli Belanda. Dulu itu sebagai pastor yang dikirim oleh pemerintah Belanda untuk menjajah bangsa Indonesia, tidak hanya menjajah ekonominya saja, tapi mengembangkan agama Kristen, Katolik maupun Protestan. Dan salah satunya itu Mandebur, tinggal di kantor pastoran di Kota Baru, Jakarta. Beliau ini tahu bahasa dan tertarik dengan salah satu tokoh Muhammadiyah yang dipandang beliau itu menguasai Islam dan menguasai filsafat. Waktu itu sebagai ketua majelis taklim pimpinan mantan ketua pemuda Muhammadiyah zaman itu sebelumnya. Beliau namanya Allah Yarham Kiai Haji Ahmad Basri. Waktu saya kuliah di UI, salah satu dosen favorit saya dan teman-teman yang lain itu sudah mata saya Basri. Kalau saya pas ketemu reuni maupun ketemu biasa, teman-teman angkatan saya waktu itu dan lain-lain yang telah diajari oleh itu selalu mengenang bagaimana kesalehan dan kecerdasannya ini dan ini di dalam menjelaskan ajar-ajar dan sunnah. Nah, Mandebur ini tertarik. Lalu putusan kepada Pak Sadar. Intinya mohon waktu Pak Sadar jika tertarik untuk bisa berdialog dengan pastor Dr. Mandebur dari Belanda yang pandai dasar, pandai ini ya,
itu bisa berdialog, diskusi dengan cara baca tibu ilati ya, dengan cara yang sebaik-baik. Diskusinya tentang tukar pemikiran tentang perbandingan agama Kristen dan agama Islam. Disanggupi oleh Pak Basir. Berapa kali Pak Basir karena lebih muda, Pak Basir ini yang mendatangi di komplek ke Pasuruan, Kota Baru, Jakarta, stasiun Tugu ke Timur. Contoh pendidikan pastor, asrama pastor, kawan belajar sampai sekarang ini. Nah, suatu saat Pak Basir itu ditelepon, dulu belum ada WA. Ditelepon oleh sekretaris, Kiai Asda, mohon maaf, ini Pak Pandebu, Romo Pandebu sudah sakit, sehingga minggu depan istirahat dulu, training dulu. Nah, setelah sembuh, sekretarisnya ini telepon gue. Alhamdulillah, tanya Romo sudah sembuh dan Kiai Basir bisa melanjutkan dia. Nah, datang ke asramanya. Setelah datang ditanya, Romo kemarin sakit apa? Pakai bahasa Jawanya. Romo-romo itu biasanya sakit di Jogja. Bahasa Jawanya itu biasanya di bahasa Jawa yang halus. Tapi pakai bahasa Indonesia ini, Romo sakit. Begini, saya itu beberapa hari ini sulit gitu. Terus diberi obat. Ketika obat itu saya minum, saya masih sulit tidur. Harusnya saya bisa tidur, Romo kasih obat tidur. Tetapi setelah saya beberapa hari sulit tidur, sampai jam 1 malam pulang itu masih belum bisa tidur. Saya ambil ini Al-Quran, ambil buka ayat kursi, Alhamdulillah. Setelah membaca ayat suci Al-Quran surat ayat kursi, saya itu tidur selama sampai siang. Jadi Pak Sari nggak tanya subuhnya, sholat fajarnya bagaimana? Tapi artinya obat Al-Quran itu kan asifat obat, itu bisa mengobati orang yang pemahaman Islamnya itu pakai otaknya itu sudah sampai tingkat yang hampir sembuh. Tapi karena belum dapat untuk dia belum masuk Islam, sehingga sampai waktunya itu juga belum. Tapi kisah yang saya dengar dari Pak Basir itu menunjukkan bahwa agama itu sesungguhnya letaknya suatu saat diriwayatkan muda mendekati Rasulullah, berikan aku penjelasan tentang Islam yang itu tidak. Setelah itu kami tidak akan bertanya lagi kepada engkau ya Rasul tentang Islam. Lalu Rasulullah itu mendekati pemuda. Lalu tangannya pemuda itu dipegang. Lalu diangkat oleh Rasulullah untuk memegang dada. Agama Islam itu di dadamu di sini. Laksanilah dia. Tafsirnya agama itu letaknya di maka ada doa ya kalau kita turun tapi kalau
Nah dari itu Bapak Ibu yang berbahagia, saya simpulkan kisah ini beragama dengan perasaan, dengan hati, dengan jiwa, rohani, dibantu dengan ini itu, hasilnya antara lain seperti yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan 112 tahun lalu sejak berdirinya Muhammadiyah sampai sekarang. Hasilnya antara lain sebagian kecil saja, ya SMA di kantor ini 1000 lebih. Sama dengan di alma mater saya itu juga menonton sampai sekarang alhamdulillah benar. Nah, jadi kalau beragama itu dirasakan menimbulkan jiwa, berbeda dengan beragama hanya dipikirkan saja, seperti antara lain Romo, bukan hanya Romo saja, tidak sedikit para ilmuwan atau akademisi Muslim, saya tidak nyebut namanya, yang kalau menulis di koran dulu tulis buku, wah itu tulisannya banyak orang nilai ini ilmiah. Tetapi orang membaca itu sebagian yang saya tanya sudah baca tulisannya profesor itu sudah. Bagaimana Mas Ben? Bagus. Kamu gimana? Bagus. Bagusnya gimana? Jadi ya di sini mengasah orang, mengasah dia enggak. Nah, menjawabnya akhirnya saya bandingkan sudah baca tulisannya Profesor Dr. Haji Muhammad Rofidi, Menteri Agama pertama kali, putra Muhammadiyah dari Kota Gede. Kemudian yang pertama kali itu Pak Rofidi. Nah kalau belum baca bukunya, buku-buku dia banyak yang menilai bisa dilakukan di sini dan bisa di kota. Dan perilaku Haji Muhammad Rofidi, karena kami sudah pernah silaturahmi ke rumahnya beliau di Jakarta. Saya bersama 4 orang anggota PP IPM waktu itu menggambarkan beliau ini seorang yang tamadun, guru besar, doktornya dari Sorbonne University, perguruan tinggi terkemuka di Prancis. Kalau di Amerika itu di Indonesia perguruan tinggi Muhammadiyah paling top UGM Jakarta, yaitu Universitas Ahmad Dahlan atau Universitas APD. Ya, ini sudah unggul, profesornya banyak, UGM sudah unggul, bukan kalah dalam arti kualitas, tapi sama-sama memiliki kualitas. Oke, kalau waktu itu tidak terkait Universitas APD itu, karena perkembangan karena dari Jawa Timur ini tidak hanya Malang, tapi Surabaya juga, bahkan rumah sakit sepanjang ini waktu sudah mengakuisisi 2 rumah sakit, 1 di Jombang, 1 di sebelahnya. Jadi sepanjang sana sekitar. Terus kuning rumah sakit Peter Muhammadiyah Jelandu itu mengakuisisi rumah sakit miliknya Cina, rumah sakit pun di Solo itu dibeli, sekarang sudah dalam proses pembangunan. Rumah sakit
dia ngomong anak polisi itu sampai Kristen beberapa tempat di Jawa Barat. Lama-lama nanti rumah Kristen itu, nah orang Kristen itu lulus semua sakit Kristen yang di rumah itu semua akan dibeli oleh organisasi Kristen yang lain, tapi tidak diberikan. Terus kalau mau menjual saja ke Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu juga membuktikan prestasinya di dalam mengelola bangsa. Ini sebagian saja contoh. Sebagian yang lain tidak sah. Tapi simpulannya bapak dalam rangka sama mensyukuri di mana kita sudah dididik dalam bulan suci Ramadan, dididik dengan spiritualitas, dengan tadabbur, dan dididik dengan perilaku, bukan hanya perilaku fisik, tetapi juga perilaku itu buah dari dinamika rohaniah, tidak hanya puasa, tapi juga iktikaf dan sebagainya. Ini modal yang luar biasa yang setiap tahun kita dimuliakan oleh Allah dengan berpikiran bulan suci Ramadan itu. Syukur diteruskan dengan puasa Syawal, betul atau tidak betul. Syukur diteruskan dengan puasa Senin Kemis. Syukur nanti puncaknya diteruskan dengan puasa, kemudian tidak dari puasa. Nah, puasa ini dan puasa ini saya minta izin saya berikan kisah yang waktu kami diskusi di kantor KPK ini, namun jam 8 kurang 5 menit itu sudah sampai jam. Berkali-kali mendengar berita Pak Bro, itu teman-teman penyidik itu baik polisi maupun jaksa dan sebagainya yang sudah itu nanti kalau Bapak misalnya suatu saat sebelum jam 8 itu mengundang mereka itu, mereka sudah di jam 2. Kok disiplin banget? Ya kerjanya untuk jam 8, tapi begitu datang sampai kantor jam 7 itu mereka terus ambil dulu bagian terus sholat duha. Kemudian yang kedua ngaji dan ada yang memandu tafsir. Yang ketiga mereka itu terbiasa puasa. Ada juga yang terbiasa puasa dan bulan. Siapa saja yang puasa Senin Kemis itu ini. Ya. Dilatanya suatu saat KPK harus mengintai pejabat tinggi negara karena ada laporan kepada KPK lewat telepon dibentuk tim untuk mengintai. Yang mengintai itu ahli-ahli yang sudah terdidik dengan alat-alat pengintaian yang canggih. Nah, kalau sedang pengintaian itu pimpinan KPK itu kadang tidak bisa pulang, harus menunggu. Kalau toh misalnya ada kepentingan tuan rumah, HP-nya tidak boleh di off atau silent. Nah, suatu saat saya pulang, terus jam 1 bunyi terus. Nah, kita Pak, di bawah ada tim penyidik yang akan menjemput Bapak. Saya turun dari kantor Pak. KPK tidak ada rumah dinas tidak ada, mobil dinas tidak
ada lagi istri dinas. Nah, kalau sekarang kita katakan di era pilihan, sekarang dijadikan tersangka tapi tidak pernah ditahan, dan itu keadilan politik paling rampung. Itu sudah pakai mobil dinas gampang. Dulu zaman kami tidak boleh. Nah, ketika kami turun itu sudah ada 3 PID menjemput saya di kantor. Terus diberitahu proses penangkapan. Nah, ketika kami jam 1 sampai jam 2 siang diskusi dengan beberapa teman yang sudah sholat duha, puasa. Paginya itu teman seger semua, matanya itu tidak diambil. Itu berkali-kali lalu saya tanya, sepertinya semalam kita sama-sama bertemu sini sampai jam 2, kok seger semua. Mau saya yang jam takut, nggak malu saya tidur sebentar kantor, malu itu jam kantor. No, sebabnya apa? Terus ada yang menasihati saya. Ini dia Nino itu membunuh asik. Dan itu adalah itu diborong oleh negara Amerika. Di sana terus dibuat minuman satu kaleng aqua yang besar namanya Nino. Setelah minum itu saya merasa seger. Tapi ini bukan soal Nino sebenarnya, karena sering puasa dengan presiden. Nah, teman-teman presiden yang Islam maupun tidak Islam itu melihat teman-temannya yang semula yang sudah puasa, sudah berarti tiru-tiru juga tinggal yang melakukan puasa dengan posisi apa? Ada yang bergaya Nabi Daud, yaitu sudah merokok dari tidak. Nah, rumahnya itu di hubungan antara puasa sunat yang di Jepang itu kemudian pimpinan kita di Jepang itu ada profesor meneliti hampir 12 atau 15 tahun. Puasa itu seperti apa? Sekolah diteliti secara ilmiah, menyentuh perasaan hati, masuk Islam. Saya lupa namanya, profesor, dokter siapa? Nah, di sini semangat mempelajari ilmu itu bagi yang belum Islam saja, akhirnya karena kesungguhannya belajar itu yang harus betul masuk Islam seperti di Jepang lagi. Nah, apalagi yang sudah Islam seperti kita ini, kalau semakin intens, semakin akrab, hablum minallah, hablum minallah, wa hablum minallah, hablum minallah, wa hablum minallah. Tidak hanya mementingkan ritualitas secara egois seperti sebagian sekte Islam. Saya tidak menyebut sektenya, ya, nggak enak. Tapi sekte itu bukan organisasi, tidak ada organisasi. Itu ada malu, ngaji juga. Lalu kita diingatkan oleh Rasulullah itu pernah melihat dan berkata, kalau sholat itu jam-jam di masjid itu
pulang itu rajin sekali ya. Coba di kami punya istri nggak punya anak? Punya. Nah kenapa kok lebih banyak dimati? Ya begitu itu mereka merasa lalu dipanggil. Setelah dipanggil diberitahu, kamu punya istri, punya anak, sholat di masjid seperti habis itu kamu berkewajiban untuk mengurus rumah Anda. Kan ada dalilnya, ada ayatnya. Dengan catatan-catatan tadi saya ingin menyampaikan, menyimpulkan beragama dengan rasa dan akal yang semakin dijiwai dengan perasaan tulang, beragama yang sungguh, yang benar. Salah satu bukti yang ada yaitu warisan yang bagus dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, istrinya Siti Walidah. Tidak hanya itu, di berbagai wilayah itu, termasuk di Jawa Timur saya dulu waktu masih aktif di IPM, masih muda, sekarang masih tua. Saya kalau KTP itu juga, kalau saya ditanya teman-teman, umurmu berapa? 27. Maksudnya, kalau kamu tanyanya umur KTP berapa? 72, karena lahirnya 62. Tapi kalau tidak pertanyaan apakah itu, saya tidak punya konkretnya. Kan kerja itu umur 72, tapi semangatnya semangat 27. Nah, 2 hari yang lalu kami itu mengganti penerangan di Kenderan. Kami undang dan kami datang ke lautnya, dibawa ke sana. Sebelum itu kami keliling antara lain ke Kalimantan Timur. Tim PP Muhammadiyah bersama-sama tim PP Muhammadiyah itu lembaga hikmah dan kebijakan publik, Majelis Hukum dan lembaga hukum AP itu singkatan advokasi publik. Advokasi publik itu pembelaan kepada publik, tidak hanya orang Islam saja Muhammadiyah saja, tapi juga ada yang lain. Kami 2 kali ke Pakai Banyuwangi, 7 kali ke Wadas Purworejo. Habis dari sini nanti ini sedang disusun agendanya. Insya Allah pertengahan bulan ini kami akan ke Rempang, ke Pulau Rio yang di sana jauh memberikan korban-korban kemanusiaan. Terus teman-teman LBH itu Pak Ustaz jaga kesehatan, artinya doa itu ya amin. Sama jaga. Oh banyak orang yang mendoakan seperti itu. Mungkin perkiraannya wis umur 70 tahun dedekannya tinggi, beliau di pikiran begitu. Tapi itu saya syukuri. Soal birokrasi apa? Pengampunan, alhamdulillah. Dulu kalau jalan itu nyampe sekarang nyampe 85% kurang. Bila hanya saja kalau sholat nggak pakai kursi karena tidak bisa duduk latihan. Tapi di luar itu nggak pakai kursi, naik sepeda kalau olahraga di Jogja itu kalau arah ke selatan itu lebih cepat karena ada aktif rangka dan sebagainya. Di umur itu tidak terpengaruh dengan semangat. Yang menyemangati kami bukan hanya saya, termasuk orang yang nelayan yang kemarin sudah mendeklarasikan dalam jalanmu dengan nelayan Muhammad yang kemarin ditemui oleh rektor
terakhir itu si muda itu terus diberi makan siang, makan bareng-bareng di sana dan kita dialog dengan nelayan-nelayan itu menyemangati, itu memompa roh kami yang alhamdulillah umurnya baru 72 tahun. Habis itu nanti insya Allah kami akan jadwal ke Maluku Halmahera. Mengapa? Karena di sana ada pengeboran nikel di era presiden yang lebih banyak. Maaf, bohongnya. Emang bukti-buktinya yang membunuh secara politik KPK itu adalah Presiden Insinyur Joko Widodo. Membunuh politik itu artinya melakukan pembunuhan KPK di rumah undang-undangnya yang semula independen itu tidak di bawah presiden, sekarang ditaruh di bawah presiden. Itu lewat revisi undang-undang itu produknya pemerintah yang dipimpin Joko Widodo dan disetujui oleh DPR yang ketuanya adalah cucunya Puan Maharani yang sekarang dipilih lagi. Nah setelah KPK dibunuh secara kelembagaan tidak independen lagi, pegawai-pegawai KPK yang Islam, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, yang semuanya itu jujur kami 4 tahun itu bergaul Bapak Ibu dengan mereka. Itu dikeluarkan dengan dites, semua dites. Tesnya keren namanya, tes wawasan kebangsaan, pakai Pancasila. Nah ternyata Novel Baswedan CS tidak diluluskan karena dianggap tidak memiliki standar kemampuan berpancasila. Padahal yang menista Pancasila itu nomor 1 Presiden Republik Indonesia. Bahkan sebelum itu Novel Baswedan itu sehat fisik, sehat, olahraganya kuat, badannya sehat betul. Nah 4 kali dicoba dibunuh, tabrak mobil, Allah beliau menghidupkan. Wahyu Allah itu yang menentukan dan mematikan. Walaupun dicoba ditabrak mobil, terakhir disiram air. Nah sekarang mata dirinya tak terhormat. Siapa pelakunya? Polisi. Walaupun saya ragu-ragu pelakunya itu pelaku sesungguhnya atau pelaku yang difiktifkan, dipasang. Nah saya nggak boleh diperiksa oleh polisi. Ragu-ragu. Nah, jadi dari situ saya ingin mengenai ketika KPK itu masih independen itu tidak ada lagi kasus seperti Rempang yang kami mau. Tidak ada pengeboran batu bara di mana. Tidak ada seperti di Maluku yang kami akan. Tidak ada seperti Wadas yang kemarin kami datang ke sana itu masih ada 10 kakak yang harus ditolong oleh PP Muhammadiyah lewat lazisme. Dan kita tawari kira-kira solusinya apa Bapak Ibu yang masih muda-muda. Maka telur apa? Ayam bertelur, apakah ternak, kalau ternak sapi atau kambing? Akhirnya didiskusikan. Pilihannya jatuh ke ternak kambing. Diskor oleh PP Muhammadiyah lazisme besar ada 14 kambing. Setahun kemudian kami ke sana melihat kambingnya itu sudah lebih besar daripada
Saya awal ya, saya datang dan kambing itu dengan saya Ustaz kambing. Terus sudah beranak. Nah, supaya kambing ini bisa cepat menghasilkan ekonomi, kami membuat insinyur pertanian dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pusat. Ada yang namanya Pak Sapi Ratu Komisina. Itu ahli membuat pupuk organik pengganti pupuk pestisida. Nah, pupuk organik ini keahlian beliau lebih murah daripada pupuk pestisida. Produknya tidak kalah. Nah, Pak Presiden ini kami ajak ke sana. Ketika pertama itu dikumpulkan, saya ikut mendengarkan pengarahan Pak Presiden bersama pengurus yang lain, yaitu Insinyur Sarjana Peternakan Zulfikar namanya, Sarjana Peternakan. Pak Presiden ini tanya kepada siapa? Ada peternakan. Itu saya tadi tengok, kandangnya kok tidak ada ember. Dijawab oleh peternak. Memang embernya kalau yang isi air itu sudah habis untuk minum kambing. Bukan, ember untuk menandai air kencing kambing. Peternaknya tanya, untuk apa? Dijelaskan supaya pakai ilmu tadi. Jadi besok segera beli ember itu. Air kencing kambing itu nanti jangan sampai rumah, dikumpulkan. Terus kotoran kambing itu kalau di Injil, rekam itu Injil ya, pokoknya yang ngeru-ngeru. Begitu keluar dari dubur kalau itu silik dan menggunakan maksud ya karena tidak takdir dan apalagi ya, niatnya saja. Jadi kata Pak Ratu ember yang isinya air kencing kambing dan teman-teman kambing, diisi indelnya sendiri maupun indel kontrol. Itu nanti encer yang bisa segera mengencerkan indel kambing yang keras itu banyak air kencingnya sendiri. Ada yang tanya, kalau air kencing sendiri bisa mengencerkan? Tuh, badan wae. Nah, setelah kami kesana kemarin, apakah resep Insinyur Ratu Komisina tentang air kencing kambing dan indel itu sudah dilaksanakan untuk menyuburkan tanaman-tanaman agar subur dan kambing itu memakan tanaman-tanaman yang subur itu karena air kencingnya sendiri dan intinya sendiri sama teman-teman itu sudah Pak. Gimana? Ya tadi seperti Pak saya lihat itu kambingnya gede. Habis itu pulang itu saya tetes air mata. Dan ingat ayat surat berapa saya lupa. Tapi alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma subhanaka wa qina. Orang-orang yang mengingati Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring itu artinya mas
tidak hanya duduk dalam arti seperti kita ini berdiri percaya, itu salah satu tafsir. Tapi ketika kuat ilmunya, kuat umurnya, kuat sebadannya apa? Sambil memikirkan ciptaan Allah yang di langit dan di bumi, sambil berdiri, duduk dan berbaring itu sambil memikirkan itu pakai ini, tadabbur. Nah, apa yang ada di langit, yang ada di bumi? Yang ada di bumi itu termasuk tadi pedus itu termasuk injilnya dan air kencingnya. Waktu itu yang kambing saja dari intilnya, dari air kencingnya saja bisa membawa manfaat. Lah kok manusia yang asal takwim arti ayat 4 punya ilmu, mana ilmunya dijual? Dijual untuk apa? Untuk busur nelayan. Untuk apa? Untuk busur petani yang diwadaskan. Busur siapa? Dirempang tadi namanya juga dan sebagainya. Lalu mana yang bermanfaat itu manusia seperti itu atau kambing? Nah, ayat itu menginspirasi bahwa memahami Al-Quran satu ayat saja asal contoh-contohnya itu diambil dari kejadian-kejadian itu bisa memproduksi kualitas rasa beragama dan semangat Nah, 2 tahun yang lalu Pak, saya didatangi 2 lurah di Banjarnegara. Lurah itu membawa kopi. Badannya begini. Ini plastik. Isi kopi. Pak, Sron, ini orang. Ini kopi bubuk. Ini kopi sudah kami kemas. Dan tulisannya kopi luwak. Rom Banjarnegara. Banyumas. Saya tinggal pada Pak BM. Nanti kalau cocok saya di WA saja. Nanti tak kirim. Tahu nggak? Lurah ini hobi saya itu minum kopi. Beli kopi, bubuk, kopi. Nah, saya tanya ke lurah ini, kopi lurah itu berikut caranya lurah. Setelah saya jadi lurah, kata Pak Lurah itu ibaratnya nggak perlu diingatkan. Intinya saya singkat. Ini pohon kopi subur. Terus kami carikan duit pinjaman dari bank 100 juta. Habis itu luak ini persoalannya itu berkeliaran di kandang kopi, di anak kebun kopi yang tumbuh itu di telan. Sehingga luak-luak yang jumlahnya 100 itu kalau habis menelan kenyangan itu jalannya pelan-pelan, habis itu melek. Teleknya itu keluar kopi yang ungu kan. Setelah ungu dicuci sebersih-bersihnya, kemudian dikeringkan dengan sinar matahari, dicuci lagi, ditumbuk, kemudian dikemas dengan kemasannya bagus sekali, harganya 5 kali lipat. Dan kembali ke Indonesia menjadi kopi yang menggoda sebagian yang tergoda, namanya kopi Starbucks. Itu kopinya produk sirip luwak. Nah, saya tadi pernah Pak, kalau luwak saja siripnya bisa
coba 10 aja minum atau makan kopi yang masih belum tadi. Kalau nanti keluarnya ada kopi yang itu dicuci, enak kopi sini teman itu, atau rumahnya malah buyur kepinggal. Tapi dari situ saya ingat itu tadi alladzina yadhkuruna Allah. Jadi kalau Nabi itu menyatakan dalam satu nasihatnya, khairun nas anfa'uhum linnas, itu kita harus berusaha dengan kemampuan kita masing-masing. Tapi jangan coba-coba makan kopi itu tadi. Mesti kalau ada manusia coba-coba makan kopi ya keluarnya ya mungkin bau itu. Nah, nasihat Nabi yang irhamu man fil ardi yarhamu man fil. Saya bilang yang di bumi Islam maupun tidak Islam termasuk alam semesta ini, kamu akan disayangi Allah. Terjemahnya, maka sayangilah diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, dan mukamlah dia kita, urtum terutama urtum angkatan muda, tapak suci, mukam yang selama ini hampir di seluruh wilayah itu tapak suci, mukam itu. Terima kasih kepada adik-adik, teman-teman mukam dan tapak suci yang kemarin di mana pantai itu menemani kami. Itu ada yang leader utama namanya Pak Mahfud non MD, kalau Mahfud MD dan mantan Menko Polhukam. Ini bintang artinya jenderal pendidikan utama Pak Mahfud. Ada 11 pendidikan utama di PDM Surabaya. Nah, ilmunya mesti bermanfaat. Ibu-ibu ini kalau belum ada waktu yang memadai, uruslah nanti. Ya, nanti PRM nanti habis yang dicatat dan mengingati sebagai bentuk surat An-Nisa ayat 9. Wal yaksal ladzina law taraku min qalbihim dzurriyyatan apa khawfu alaihim wal yattaqullaha Berjatakullah ulun kaulan. Hendaklah kamu takut seandainya kamu itu meninggalkan anak keturunan yang lemah ibadahnya, lemah ekonominya, lemah pendidikan. Maka berkatalah Allah dan berkatalah berkomunikasi anak dengan komunikasi yang kaulan saja. Artinya anak-anak kita, anak biologis maupun anak didik itu tetap kita rangkul pelan-pelan, apalagi ini dan Gen Z ya, itu kita harus lebih luas pandangnya di dalam mengelola sekolah juga, hingga kelak mereka menjadi penerus amal jariah. Itu beberapa materi salam karena memenuhi perintah Profesor kita tadi supaya situasi kebangsaan ini diberikan, ya saya berikan dengan contoh-contoh ini. Tidak usah contoh-contoh yang lebih konkret lagi. Nanti contoh-contoh yang lebih konkret itu bisa kita ikuti di berita-berita termasuk sisi lain kita kritis yang sopan, yang etis kepada pemerintah, pusat maupun daerah. Dan kalau kita kritis itu bukan oposisi, oposisi berarti apa itu oposisi. Padahal kritis itu tahu pemerintah, jadi memberikan tausiah kepada pemerintah dalam bahasa politik itu kritik, asal kritiknya sopan dan tidak ada kritiknya. Itu bukan oposisi. Kalau ada yang mengatakan itu oposisi, belum tercerahkan ilmu. Nah, itulah yang saya sampaikan. Saya sudah di malam itu di surat PDM di sini untuk melakukan korban yang akan. Insya Allah akan bisa sesuai dengan jadwal dan harus
berkorban yang ada. Mudah-mudahan Allah terus merawat spiritualitas pemikiran dan fisik kita, sehingga kita bersyukuri dalam arti yang seluas-luasnya apa yang sudah kita peroleh dalam bulan suci Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila tidak saja, Waalaikumsalam.